Dari keluarga Muslim, dari 13 itu cuma saya yang dipanggil oleh Tuhan Yesus. Saat itu saya ingin sholat Id kan, saya ingin sholat Id. Tiba-tiba saya sudah mengambil mukena, terus saya mau keluar rumah. Tiba-tiba saya seperti mendengar suara ada lagu puji-pujian gitu kan. Lagu puji-pujian itu saya cari di mana gitu. Kok saya mendengar terus di mana? Tapi akhirnya saya merasa bahwa suara itu datangnya dari langit gitu kan. Saya nengok ke langit, tapi saya tidak melihat apa-apa gitu. Tapi semakin lama semakin terdengar suara lagu-lagu pujian itu. Jadi waktu itu mau sholat id, saya terhenti. Saya terdiam, saya duduk, saya cuma ingin mendengar lagu apa gitu. Akhirnya tiba-tiba ibu saya itu berteriak Dia berseru kepada Tuhan. Dia bilang seperti ini, "Ya Yesus, tunjukkanlah mujizatmu." Ibu saya tersungkur, waktu itu tersungkur. Suami saya juga sudah tersungkur, sudah berpelukan sama ibu saya karena dokter sudah bilang saya tidak ada harapan. Jadi ibu sama suami saya itu betul-betul sudah kehilangan, nggak tahu seperti apa saat itu ya. Tapi setelah ibu saya berteriak seperti itu, tiba-tiba kata dokter, Shalom saudara-saudara sekalian dimanapun berada. Puji nama Tuhan, kesempatan yang baik ini saya hadir lagi menjumpai Bapak Ibu. Semoga saudara semua tetap dalam keadaan sehat dan terus diberkati oleh Tuhan. Kita akan bersama mendengarkan kesaksian dari seorang ibu muslimah yang boleh dijamah oleh Tuhan, mengalami mujizat Tuhan yang sangat luar biasa. Dia berada di rumah sakit. Dia sakit koma selama 2 hari. Tapi justru yang datang menolong dia adalah Tuhan Yesus. Akhirnya apa yang terjadi, saudara-saudara? Ia putuskan untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa ibu ini boleh diselamatkan oleh Tuhan. Karena hanya Yesus saja satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Dia sendiri mengatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi bersyukurlah saudara dan saya yang sudah percaya Yesus, karena hidup saudara dan saya berkenan di hadapan Tuhan tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Untuk lebih lengkapnya kesaksiannya kita saksikan bersama-sama. Sebelum saya memberikan kesaksian, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak buat yang sudah memberikan waktu dan tempat di room ini untuk bisa saya memberikan kesaksian. Awalnya pertama-tama itu waktu itu saya dari keluarga Muslim dengan 13 bersaudara dan saya adalah anak nomor 3. Dari 13 itu cuma saya yang dipanggil oleh Tuhan Yesus. Tapi saya berharap, saya berdoa semoga suatu saat nanti Tuhan juga akan memanggil saudara-saudara saya. Amin. Awal pertama saya itu sekitar tahun 60-an. Waktu itu saya masih kelas 6 atau kelas SMP ya. Saat itu hari raya Lebaran dan hari raya Natal itu bersamaan. Jatuh pada tanggal yang sama, hari yang sama, dan saat itu saya ingin sholat Id kan. Saya ingin sholat Id. Tiba-tiba saya sudah mengambil mukena, terus saya mau keluar rumah. Tiba-tiba saya seperti mendengar suara ada lagu puji-pujian gitu kan. Lagu puji-pujian itu saya cari di mana gitu. Kok saya mendengar terus di mana? Tapi akhirnya saya merasa bahwa suara itu datangnya dari langit gitu kan. Saya nengok ke langit, tapi saya tidak melihat apa-apa gitu. Tapi semakin lama semakin terdengar suara lagu-lagu pujian itu. Jadi waktu itu mau sholat id, saya terhenti. Saya terdiam, saya duduk, saya cuma ingin mendengar lagu apa gitu. Tapi saya nggak tahu itu lagi sampai sekarang lagu apa, tapi yang saya tahu itu adalah puji-pujian lagu rohani gitu kan. Saya cari-cari nggak ada, ya sudahlah, namanya kita waktu itu masih
anak-anak ya, saya ya cuek-cuek aja, saya kembali. Tapi saya juga tidak sholat id, jadi saya bermain sama teman-teman. Terus, sampai akhirnya ya seiring waktu kita biasa-biasa saja, bermain biasa begitu. Sampai akhirnya menjelang dewasa dan dewasa, akhirnya saya menikah sama suami saya. Dan saya menikah itu, saya langsung dikaruniakan anak berturut-turut. 1 tahun satu, dalam 3 tahun itu saya punya anak 3 dalam 3 tahun. Nah, anak pertama lahir tidak ada apa-apa, anak kedua lahir pun tidak ada apa-apa. Tapi begitu anak ketiga, saya merasakan satu 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 saat itu kepala saya pusing sekali saya bilang, sampai saya nggak tahan, sampai saya ambil kain bedongan itu, saya bikin sampai panjang, saya basahin air, saya taruh gunting, jadi saya putar pakai gunting begitu supaya kepala saya nggak sakit kan. Tapi nggak membantu juga. Kata suami saya, udah kamu tidur aja. Bilang, saya mana bisa tidur, kepala saya sakit gitu kan. Itu sampai jam 4 pagi. Jam 4 pagi saya tertidur akhirnya. Tapi sekitar jam 9 pagi, jam 8 pagi, tiba-tiba saya itu, menurut ibu saya, sama suami saya, ternyata saya kejang-kejang. Saya kejang itu dari seperti udang jadinya begitu. Kaki dan kepala dengan dengkul itu jadi satu begitu. Kejang itu. Langsung saya dibawa ke rumah sakit UKI waktu itu karena ibu saya tinggal di Cawang. Akhirnya sampai di sana diobatin gimana sampai udah satu hari 1 malam. Untuk malam yang kedua itu dokter sudah bilang ibu harus dikirim ke Cikini, tapi suami saya tidak mau. Dia berkeras bahwa saya harus di situ. Kata dokter di situ, kita di sini tidak ada alat Pak, ini ibu harus masuk ICU katanya. Tapi suami saya berkeras tidak mau membawa saya ke Cikini. Sampai akhirnya dia membenturkan kepalanya di tembok sampai dia bilang sama ibu saya, ibu kalau Yuli mati, saya dipanggil Yuli juga, kalau si Yuli mati saya ikut mati katanya gitu. Jadi saat itu kredit semuanya. Ibu mertua saya bingung melihat saya, dia juga bingung melihat anaknya, ibu bapak saya juga bingung, pokoknya panik keadaan waktu itu. Akhirnya dokter berserah, akhirnya dokter nggak bisa apa-apa lagi. Dokter bilang, ya udah Pak, kalau begitu gini aja Pak, kita cuma punya oksigen 1, oksigen bayi. Kita kasih, katanya. Tapi setelah oksigen ini habis, kita angkat tangan. Kita hanya bisa berserah kepada Tuhan. Dan pokoknya ibu atau bapak semua yang ada di sini berdoa untuk keselamatan ibu katanya. Oh, saat itu memang sudah panik sama sekali kan. Lalu tiba-tiba saya melihat seperti ini. Saya waktu itu saya seperti di atas itu, saya melihat ke bawah, saya melihat saya dibaringkan itu, saya lihat di situ ada ibu mertua, bapak mertua, ada semua di situ kecuali suami saya. Terus saya cuma bisa bilang begini, orang-orang itu ngapain ya pada nangis? Waktu itu saya bilang begitu kan. Saya cuma liatin aja mereka itu, saya melihat diri saya sendiri juga di situ. Terus akhirnya hilang tuh. Akhirnya saya nggak tahu lagi seperti apa. Tiba-tiba kata dokter sudah tidak ada harapan bagaimana gitu. Akhirnya tiba-tiba ibu saya itu berteriak dia berseru kepada Tuhan. Dia bilang seperti ini, ya Yesus, tunjukkanlah mujizatmu. Ibu saya tersungkur, waktu itu tersungkur. Suami saya juga sudah tersungkur, sudah berpelukan sama ibu saya karena dokter sudah bilang saya tidak ada harapan. Jadi ibu sama suami saya itu betul-betul sudah kehilangan, nggak tahu seperti apa saat itu ya. Akhirnya ini udah malam kedua kan, malam kedua. Nah setelah ibu saya berdoa seperti itu, tiba-tiba nadi saya itu stabil. Kan saya itu setiap 5 menit sekali saya kejang. Setiap kejang itu 5 menit itu setelah agak sadar saya selalu berteriak, mana adik, mana adik. Saya mencari anak saya yang baru lahir itu kan, mana adik, tapi terus nggak sadar lagi, kejang-kejang lagi. Tapi setelah ibu saya berteriak seperti itu, tiba-tiba kata dokter, nadi saya stabil. Terus saya nggak kejang-kejang lagi. Jadi waktu itu malam itu dilihat sampai jam berapa, aduh ini ibu kayaknya stabil nih, katanya bagus nih, katanya nggak kejang-kejang lagi, nggak ini nggak itu lagi katanya.
Lalu pada jam 2 malam itu ibu saya pulang karena mungkin sudah capek. Terus karena udah dibilang stabil, jadi pada pulang tuh, ibu mertua saya juga pulang, tinggal suami saya. Suami saya di situ sekitar pagi antara jam 8, jam 9, jam 10 itu, tiba-tiba itu saya seperti terbangun. Saya itu terbangun terus saya nggak kaget, karena saya merasa saya tahu waktu saya sakit itu saya tahu. Jadi saya nggak kaget, cuma saya memang melihat suami saya terduduk dan tertidur di situ, kepalanya memegang tangan saya, dia sambil begini di kasur itu kan begitu, dia tertidur. Terus saya angkat tangan saya pelan-pelan, terus saya panggil nama suami saya, karena kita dulu itu kalau memanggil itu nggak panggilan mama papa enggak, tapi saya memanggil nama kan. Suami saya bernama Ishak, jadi saya panggil Cak, Cak gitu kan. Jadi saya bilang, Cak, Cak, bangun Cak, Cak bangun, gitu kan. Terus dia kaget, dia bangun, dia kaget. Awalnya dia masih tenang-tenang biasa aja, tapi lama-lama dia bengong, lama-lama dia liatin saya gitu, diliatin seperti gitu, terus dia liatin lama-lama begitu, lama-lama dia berteriak, dokter gitu kan. Ternyata minta tolong suruh berhenti dulu. Ya, ternyata di situ sudah ada 5 dokter sudah menunggu di situ. Mungkin berpikiran seperti ini, suami saya berteriak, mungkin saya sudah kenapa-kenapa gitu kan. Jadi dokter itu datang masuk, dokter pun kaget karena saya sudah duduk di kasur begini, saya ketawa aja gitu kan. Terus dokter bengong juga lihat saya, kayak bingung dia lihat. Tapi nggak lama begitu sadar, dokter itu bilang gini, ibu selamat ya, ibu selamat, puji Tuhan, ibu selamat gitu kan. Saya dikasih selamat, dokter pun ya memberi ciuman buat saya, selamat ibu, selamat. Terus suami saya juga dipeluk, puji Tuhan seperti itu. Terus setelah selesai diperiksa lagi, terus dokter itu dokter kandungan waktu itu saya tahu, dokter Ritonga itu dia bilang seperti ini, ibu, ada beberapa kasus seperti ini dan kita pernah dapat pasien seperti ini, semua lewat katanya gitu. Puji Tuhan ya, ibu diberi kesempatan. Saya sih ketawa aja bilang gitu, saya masih merasakan nggak terjadi sesuatu hal yang luar biasa tuh nggak, saya biasa. Sudah itu diperiksa begitu, tiba-tiba saya bilang sama suami saya, Cak, saya mau pulang. Kamu nggak bisa pulang, kamu baru habis sakit ya, kamu tuh 2 hari koma katanya gitu kan. Enggak, saya nggak sakit, saya bilang, saya nggak sakit, saya mau pulang bilang gitu. Saya kasihan anak-anak saya gitu kan. Terus bagaimana kamu ini, kamu baru habis sembuh katanya. Terus akhirnya karena saya memaksa pulang, suami saya bilang sama dokter, Jaja, tolong bilang Mama Erik tunggu sabar sebentar. Saya bilang saya minta pulang. Saya bilang saya nggak sakit. Saya langsung turun dari tempat tidur. Nih saya nggak sakit ya, saya bilang gitu. Tapi kamu kemarin koma 2 hari 2 malam gitu kan. Akhirnya saya memaksa pulang. Akhirnya dokter dipanggil untuk periksa saya. Kata dokter ya sudah, kalau ibu mau pulang. Memang saya lihat kondisi ibu baik-baik saja gitu kan. Akhirnya saya pulang dan dari rumah sakit itu saya tidak merasakan sakit sama sekali. Saya tuh tidak pernah merasakan saya pernah sakit koma 2 hari, enggak. Saya urus anak sendiri, saya cuci piring, saya semua cuci baju sendiri. Itu padahal kemarinnya tuh saya baru koma itu. Tapi saya merasa saya sehat. Ya akhirnya seiring waktu, terus dokter menyarankan saya jangan punya anak dulu lagi karena kondisinya seperti itu. Ya saat itu kita masih campur sama mertua kan, walau bagaimana juga namanya campur sama mertua dengan anak yang banyak, serasa kayaknya aduh nggak enak sama sekali gitu kan, walaupun mereka baik tapi saya merasa tidak enak gitu kan. Akhirnya saya bilang sama suami saya, kita pindah aja ya Cak, dan kita cari kontrakan, tapi suami saya berkata tidak mau juga. Akhirnya saya kesel, saya berdoa lagi sama Tuhan, Tuhan tolong dong kasih saya 1 anak lagi, saya bilang gitu kan, untuk supaya papahnya ini mau kontrak rumah gitu kan. Akhirnya saya sudah berdoa itu, nggak lama kemudian, saya sekitar 2 bulan, 3 bulan, saya hamil anak yang keempat. Anak yang keempat kan waktu itu anak saya yang pertama udah masuk TK sekolah kan, TK sekolah. Jadi saya setiap anak-anak libur atau gimana, saya pasti ke rumah ibu saya. Saya nginep di rumah ibu saya. Jadi saat itu pas anak-anak libur saya ke rumah ibu saya. Nah terus saya tuh sebenarnya udah diam-diam tuh saya udah cari rumah sendiri, sudah bayar rumah kontrakan sendiri, beli ya alat-alat rumah tangga sedikit-sedikit. Jadi ibaratnya kita tinggal isi, terus tinggal ya yang berat-beratnya seperti kasur, kursi baru nanti kita isi seperti itu kan. Terus saya bilang sama suami saya, nah, Cak,
sebenarnya saya udah bayar kontrakan rumah, bilang gitu. Bapaknya kaget. Terus, kok kamu seperti itu katanya? Nggak bilang-bilang kamu ngontrak. Iya, saya bilang karena saya nggak tahan, karena kalau saya harus campur terus saya nggak tahan. Seperti itu. Udah, akhirnya bapaknya ngamuk, ngamuk marah dia karena waktu itu kan saya di Kalibata. Di Kalibata itu kan belum ada listrik. Jadi suami saya seorang pencipta lagu waktu itu kan. Jadi dia suka bikin lagu, tapi karena tidak ada listrik, jadi pakai kaset radio yang baterai gitu kan. Suami saya tuh sudah beli baterai 6 biji tuh. Karena dia marah, dia emosi, dia banting tuh baterai sampai hancur semua. Ibu saya kaget, ibu saya bilang, aduh, ibu takut nih katanya. Saya bilang, ya udah ibu nggak apa-apa, saya bilang nggak usah ikut-ikut, saya bilang gitu biar aja. Udah, akhirnya suami saya pulang sendiri ke Kalibata, saya tetap di rumah ibu saya. Tapi malam itu saya gelisah, saya bilang saya takut juga kan. Aduh, besok kalau dia ngamuk lagi bagaimana ini, begitu kan. Oh, pagi-paginya dia datang, apa? Tiba-tiba dia bertanya, emang kamu kontraknya di mana? Katanya gitu. Saya langsung seperti seperti apa ya? Seperti kita disiram dengan air yang sejuk, rasanya seperti itu. Saya bilang kayak bersuka cita gitu kan. Langsung bilang, oh iya di sana, kamu mau lihat? Dia bilang, iya saya mau lihat katanya. Udah, akhirnya kita bawa dia ke tempat kontrakan itu, dan dia ternyata ikut senang juga di situ dia. Bahkan sampai saya mengambil barang di Kalibata itu, dia tidak mau ikut, jadi saya sendiri yang ambil barang. Tadinya ibu mertua saya juga agak marah, tapi saya beri pengertian kepada ibu saya, kepada ibu mertua, dan ibu mertua saya mengerti, ya udah akhirnya kita pindah. Waktu itu kandungan saya yang keempat itu sudah 6 bulan. Udah. Terus bapaknya itu kan bikin bikin lagu, akhirnya sampailah 9 bulan. 9 bulan itu tiba-tiba saya tidur malam itu sekitar jam 9-an, jam 10 lah. Saya sebenarnya nggak tertidur saya, karena kaki saya terjuntai ke bawah dan badan saya tidurkan begini di kasur di sebelah anak-anak itu. Tiba-tiba kok saya seperti melihat apa langit itu seperti dibuka gitu. Itu kayak tirai dibuka seret gitu kan. Terus saya melihat di situ ada lapangan yang luas sekali, seperti banyak bangku-bangku dan ada seperti layar. Pikiran saya waktu itu kita mau nonton di layar tancap seperti itu kan. Jadi saya duduk di paling belakang. Saya duduk di paling belakang itu, saya duduk aja gitu. Terus tiba-tiba saya melihat seperti ada ibu dan anak gadis berdiri di sebelah saya, tapi badannya penuh luka, ada nanahnya, ada darahnya gitu. Tapi itu saya bilang, ibu duduk aja di sini ya, di bangku saya biarin saya berdiri, saya bilang gitu. Udah, akhirnya ibu itu duduk, saya berdiri, terus tiba-tiba saya merasa seperti ada rame-rame di sebelah kanan, dan saya menengok ke kanan begitu, saya melihat ada, ya kalau saya bilang itu Tuhan Yesus ya, sekarang tuh saya bilang Tuhan Yesus ya. Karena dia memakai baju putih semuanya, selendang warna marun gitu. Dia jalan kayaknya seperti ada pengawal-pengawalnya seperti itu. Dia jalan sampai ujung deket layar itu, dia belok ke kanan gitu, di situ ada meja. Ada meja itu, di situ saya melihat ada piring stainless, di dalamnya ada roti. Dalam itu ada roti. Juga ada tinta, botol tinta, dan pulpen. Dan pulpennya itu yang saya lihat dari bulu ayam, warna putih dari bulu ayam itu. Terus tiba-tiba Tuhan Yesus itu mengambil roti itu, lalu dilempar kepada saya. Dia cuma bilang begini, ini kasih aja buat dia. Jadi Tuhan itu melempar roti itu jatuh ke kepala saya, dan saya kaget. Saya kaget tuh, waktu saya mau bangun itu seperti kaku badan saya, kaku, pada dingin semua tangan saya semua. Itu lama-lama saya berusaha pelan-pelan tuh saya bangun. Saya lari ke suami saya di depan lagi bikin lagu itu kan. Terus saya gini, Cak, aduh Cak, saya takut Cak, saya takut. Terus suami saya gini, ih kamu kenapa katanya, kamu pucat katanya. Terus ini kenapa badan kamu dingin sekali, apa kamu udah mau lahir katanya. Enggak, saya bilang enggak, tapi saya takut. Takut kenapa katanya. Akhirnya saya bercerita sama dia, ya saya ceritakan semuanya ke dia. Terus dia bilang, ya udah kalau gitu kita berdoa aja, kita kuat berdoa aja, dia bilang seperti itu. Udah begitu, udah sana kamu tidur lagi katanya gitu kan. Terus dia melanjutkan bikin lagu lagi. Dia bikin lagu, akhirnya paginya sekitar jam 5 subuh, perut saya mules. Saya bilang, aduh Cak, saya kayaknya mau lahir. Udah, akhirnya kita ke rumah sakit Carolus waktu itu. Dibawa ke rumah sakit Carolus, dan saya ternyata katanya saya ini mempunyai penyakit jantung katanya.
Jadi saya waktu melahirkan itu saya ditaruh di tempat khusus yang ada alat-alat jantungnya semua gitu kan. Terus saya taruh di situ. Tapi puji Tuhan saya melahirkan secara normal, nggak ada masalah, nggak ada apa-apa. Terus akhirnya ya sudah saya melahirkan biasa-biasa saja. Terus udah seiring waktu sudah ada selesai, saya pulang. Itu jaraknya dari anak ketiga dan keempat itu kan 3 tahun gitu kan. Udah akhirnya ya kehidupan biasalah begitu Pak, seperti biasa gitu kan. Dan memang saat itu juga suami saya mendapat penghargaan piringan emas karena dia menciptakan lagu. Ya walaupun ciptaan yang dapat piringan emas itu dangdut, tapi dapat penghargaan piringan emas dia. Dan dari situ dia mulai lagunya banyak dipakai oleh penyanyi-penyanyi terkenal seperti seperti Diana Nasution, Harvey lah, seperti artis seperti itu dah. Udah akhirnya terus kita juga kondisi keuangan mulai membaik, bagus. Akhirnya dari rumah kontrakan itu kita pindah ke rumah yang lebih besar dan di daerah Kayu Manis seperti itu. Terus ya anak saya nomor 4 itu sekitar umur 4 tahun, saya hamil lagi. Saya hamil lagi. Periksa, dokter bilang ini anaknya perempuan. Karena kan dari pertama perempuan, kedua laki, ketiga laki, keempat laki. Jadi waktu dibilang ini anak perempuan, bapaknya tuh senang sekali gitu kan. Udah akhirnya biasa udah itu sampai itu tahun berapa ya, pokoknya anak saya lahir tahun 83. Terus tahun 83 itu suami saya bilang, aduh saya mau ikut lomba cipta lagu pembangunan tapi saya nggak ada ide katanya. Terus saya bilang kalau nggak ada ide ya sudah nggak usah ikut. Tapi dia berusaha tapi memang tidak dapat. Akhirnya saya waktu itu tanggal 7 saya mulai mules, akhirnya suami saya berangkat nganterin saya ke rumah sakit, tanggal 8 lahir. Tanggal 8 lahir, 8 Juni lahir. Setelah lahir anak itu, suami saya kan pulang ke rumah, atau dia balik katanya, Mak, saya udah dapat ide katanya. Setelah si anak ini lahir katanya, saya dapat ide katanya. Apa idenya? Dia bilang, dia membuat lagu Borobudur katanya. Ya pokoknya sering waktu, dan waktu itu kan pas tanggal 83, tanggal 11 itu kan tahun 83, tanggal 11 Juni kan ada gerhana matahari kan. Jadi mungkin dia terinspirasi dari itu, makanya dia membuat lagu Borobudur. Udah akhirnya ya sering waktu lagunya menang. Cuma saya kurang tahu di Jepang atau di Korea tuh saya nggak tahu. Pokoknya di ASEAN waktu itu. Udah sering waktu suami saya bilang katanya, saya ingin anak saya jadi dokter katanya gitu. Kata apa? Karena kita waktu itu saya kasih nama dia Citra, namanya Citra. Kayaknya saya ingin dia jadi dokter katanya. Ya saya bilang ya kita berdoa aja gitu kan. Udah berdoa sama itu terus ya pokoknya sering waktu itu mulai deh, tapi kesininya mulai kacau keuangan kan, mulai kan bapaknya itu kan nggak punya pekerjaan yang tetap. Kalau dia bikin lagu ya dia punya uang, kalau enggak. Terus tahun 83 lahir itu akhirnya mulai dari situ sampai anak ini sekolah SMA dan masuk kuliah kedokteran. Saya sendiri bingung waktu dia sekolah kedokteran, papanya udah sakit, papanya itu kena stroke ya, udah sakit. Kita bilang anak saya banyak, harus mikirin ongkos semua, harus mikirin makan, untuk jadi saya bingung bagaimana caranya. Hari ini selesai ongkos, selesai makan, untuk ongkos mau ada, malamnya saya berpikir lagi besok apa lagi yang mesti saya cari, apa lagi yang mesti ya. Saat itu saya ada jual barang juga untuk ongkos untuk makan, ada pinjam sama tetangga juga. Pokoknya apa aja saya jalanin, yang penting anak-anak saya pada sekolah semua. Karena bapaknya udah mulai sakit kan. Puji Tuhannya adik dari papahnya itu membiayai anak saya yang Citra ini untuk jadi dokter. Akhirnya dikulahin, tapi kan dia bayar hanya untuk bayar kuliahnya. Ongkosnya kita cari sendiri. Sampai saat itu dia mulai koas di sana, mulai koas di sini, itu kan butuh uang. Saya itu bingung, tapi ya saya hanya berserah pada Tuhan. Walaupun waktu saat itu saya masih Kristennya tuh Kristen yang nggak betul-betul nggak betul-betul oh ini memang Tuhan sudah menolong saya apa enggak gitu, biasa-biasa aja gitu. Akhirnya mulai kebingungan, saya cari sana cari sini seperti itu. Terus ayahnya kan sakit, bolak-balik masuk rumah sakit juga, jadi kita kacau.
Jadi saat itu saya juga belum tahu kalau dia tuh ternyata kena stroke di otak gitu kan. Jadi ada penyusutan di otak. Jadi kelakuannya tiba-tiba seperti kayak anak kecil kayak gitu kan. Ya, seiring waktu mulai kita namanya kita anak banyak, sekolah iya, makan iya, kita perempuan gitu lihat dia di rumah aja kita kan suka kesel ya. Jadi saya gini, keluarlah cari-cari berapapun yang penting ada, sambil saya diem aja. Terus saya tiap hari saya cuma ngoceh seperti itu. Sampai akhirnya mungkin dia kesel, akhirnya dia mengeluarkan kata-kata yang saat itu membuat saya sakit hati sih. Waktu itu saya merasa dendam sama dia. Saya merasa dendam, terus saya bilang, tunggu ya pembalasan saya, bilang. Saya akan kembali masuk Islam. Saat itu saya bilang seperti itu. Terus benar, saya langsung ke rumah ibu saya bilang sama ibu saya, ibu saya mau masuk Islam lagi. Saat itu ibu saya sih namanya orang tua ya, pasti dia senang, dia menangis, dia meluk saya. Alhamdulillah, alhamdulillah akhirnya kamu balik gitu kan. Terus terus dia bilang gitu seperti ini soalnya katanya, kalau kamu nggak balik katanya, pertama nanti kalau ibu mati, ibu nanti ditanya sama Tuhan di sana, kenapa anak kamu lari kok kamu diamin, nanti ibu yang disiksa katanya seperti itu kan. Terus kedua nanti kita tidak bisa bertemu katanya. Saya sama kamu nanti nggak ketemuan lagi, nggak bisa ketemu. Saya itu kan sayang sama ibu saya. Jadi waktu waktu dibilang begitu, saya gini, aduh, bagaimana nanti saya kalau nggak ketemu ibu gimana gitu kan. Makanya kamu masuk lagi ke Islam ya. Saya sih iya iya aja gitu. Akhirnya saya memang belajar ngaji lagi, belajar apa gitu. Pokoknya saya ke rumah ibu saya, pulang. Tapi di saat itu memang Tuhan itu luar biasa. Kalau dia sudah memilih orang, walaupun kita dalam keadaan itu, artinya saya disentil sama Tuhan supaya ingat lagi harus masuk kembali kepada Tuhan Yesus gitu. Saya diberi sakit, saya sakit yang nggak jelas. Kadang-kadang saya teriak-teriak ketakutan, kadang-kadang saya menangis, nggak jelas begitu. Saya tidak mau makan, tidak mau minum. Hanya satu yang saya makan, satu hari satu itu saya cuma makan agar yang seperti inako itu aja yang saya makan. Selebihnya saya nggak mau makan. Pokoknya saya bisanya hanya nangis, teriak-teriak aja gitu kan. Suami saya juga bingung, kenapa saya seperti ini gitu kan. Itu sakit itu saya selama 3 atau 4 tahun merasakan sakit seperti itu saya. Terus suami saya bilang gini, kamu nih kenapa sih? Katanya gitu bilang. Aduh, saya nggak tahu. Saya bilang saya nggak tahu ini kenapa saya begini. Karena saya merasa apa? Ibu saya selalu bilang, nanti kamu nggak ketemu ibu, nanti kamu bagaimana? Kamu nanti ibu disiksa sama yang di atas seperti itu. Kan jadi saya kacau pikirannya. Akhirnya udahlah rumah tangga saya hancur-hancuran. Anak-anak sekolah juga saya udah nggak tahu, pokoknya saya udah nggak peduli lagi sama anak-anak itu kan. Jadi mereka urus diri sendiri. Udah seperti itu, apa selama bolak-balik ke dokter juga, dokter cuma bilang, saya bingung sama ibu ini katanya. Ibu ini nggak sakit katanya. Kalau ibu punya penyakit enak, kita obatin juga ada penyakitnya. Tapi kalau ini mau diobatin, apa yang mau diobatin katanya. Ibu ini nggak sakit katanya. Ibu ini sehat katanya. Suami saya bilang, tapi dia suka teriak-teriak ini. Akhirnya, ya terus terang sih saat itu saya sering dikasih obat penenang. Tapi tidak pengaruh juga sih obat penenang yang dari dokter itu. Malah jadi tambah, karena saya melawan kan. Saya melawan, akhirnya tambah kacau lagi, tambah nggak jelas lagi saya sakit. Selama 3 atau 4 tahun itu, akhirnya saya sepertinya merasa capek. Saya merasakan sakit seperti itu, saya capek. Terus tiba-tiba saya ada keinginan untuk membaca Alkitab. Lalu saya diam-diam, saya ambil Alkitab. Saya nggak ini, saya cuma buka aja. Saya nggak tahu apa yang mesti saya baca. Buka. Akhirnya tahu-tahu terbuka, tapi terus dia terbuka begini, terus akhirnya saya baca di ayat Markus. Joshua, di Markus berapa itu, Jo? Markus 10 ya, ayat Markus 15, ayat 10 atau ayat 7. Pokoknya bunyinya seperti ini. Biarkanlah leluhurmu meninggalkan engkau. Biarkanlah nenek moyangmu meninggalkan engkau. Biarkanlah orang tuamu meninggalkan engkau. Asalkan aku Tuhan Allahmu tetap bersamamu sampai akhir hayat, seperti itu. Itu yang membuat kekuatan buat saya. Saat itu juga saya bangun dari tempat tidur, saya mulai membersihkan rumah, saya mulai mencuci piring semua. Saya merasa saya sakit, saya hilang semua. Sampai cucu-cucu saya itu berteriak, Mama yang udah sembuh, Mama yang sembuh, Mama yang cuci piring, seperti itu. Ada, Mama udah sehat katanya. Iya Mama sehat sebenarnya. Tapi Mama kemarin, ya sudah, sekarang Mama sudah sehat, bilang gitu kan. Udah akhirnya
berjalan biasa, akhirnya saya gitu. Terus saya bilang gini, oh waktu dalam keadaan sakit itu, ibu saya datang ke sini, ibu saya bilang gini, udah makanya kamu berjihadlah katanya. Saya tanya, berjihad apa Bu? Dan gitu kan, berjihad. Kamu harus betul-betul kembali kepada Islam. Bilang sama suami kamu kalau kamu udah masuk Islam. Tapi saya tidak mau, bilang gitu. Saya tidak mau. Saya bilang karena di dalam batin saya, walaupun saya bilang saya mau masuk Islam lagi, tapi bertolak belakang dengan hati saya. Karena itu hanya karena dendam, karena kesal sama suami saya itu kan. Jadi saya bisa bilang seperti itu. Udah, akhirnya ibu saya suruh saya berjihad dan saya tidak mau gitu. Akhirnya ya apa nih namanya? Saya bilang enggak, tapi saya nggak bilang sama ibu saya cuma bilang berjihad saya tuh enggak, dalam hati saya tidak, saya walaupun saya begitu tapi saya tidak mau berjihad gitu kan. Udah akhirnya eh, akhirnya saya diberi kesembuhan udah mulai dari situ. Suami saya waktu itu juga terus langsung dibaptis Islam. Saya waktu itu masih menolak juga. Saya nggak mau dibaptis Islam. Saya bilang nanti gitu kan. Akhirnya suami saya duluan di Tiberias dibaptis Islam. Terus dia sekitar tahun berapa? Pokoknya nggak lama saya disuruh baptis Islam. Saat itu saya menolak. Saya bilang nanti. Tapi saya nggak tahu tiba-tiba saat itu saya karena besok sudah mau diajak untuk baptis dan saya menolak. Saya lagi tidur begini, saya seperti apa? Melihat di atas kepala saya itu ada awan hitam yang akan menindih saya. Terus saya bilang seperti gini, aduh Tuhan jangan Tuhan, besok saya baptis seperti itu. Dan sehabis saya bicara begitu, itu awan hitam itu hilang. Padahal saat itu keadaan saya lagi sakit. Saya langsung dibawa sama anak saya ke GBI di saat itu saya di mana ya, di JCC kalau nggak salah itu. Langsung saya dibawa terus akhirnya saya baptis Islam di situ. Baptis Islam terus tapi ya saya masih biasa-biasa aja gitu kan. Tapi mulai tuh kehidupan mulai kacau, mulai tetap masih gitu terus saya begini, kadang saya berpikir gini, apa sih hebatnya nama Tuhan Yesus ya? Dan gitu kan. Kok dia sepertinya kalau kita menyebut nama Tuhan Yesus terus kayak ada kekuatan buat kita gitu. Tapi kok saya enggak, dan gitu kan. Ah, kata itu sih kayaknya omong kosong doang seperti itu kan. Terus tapi tiap hari tuh saya jadi pikiran saya, apa sih hebatnya? Apa sih hebatnya gitu kan? Ya seiring waktu eh, lama-lama saya merasakan merasakan kalau saya lagi susah, lagi apa. Terus kalau saya bilang, "Duh, Tuhan Yesus tolong saya seperti ada kekuatan gitu seperti itu. Karena saya kalau kadang-kadang kalau saya berdoa tuh saya nggak berdoa yang khusus berdoa gitu enggak. Saya cuma sambil masak, saya seperti bicara sama Tuhan Yesus, "Duh, Tuhan tolong saya kan nggak punya uang, gimana ya caranya?" Seperti gitu. Dan itu selalu ada jawabannya, ada ibaratnya kita minta uang ya akhirnya ada suami saya dapat rezeki dari mana gitu kan. Udah akhirnya pas anak saya umur berapa itu, anak saya yang Citra ini umur berapa itu, kita pindah ke Bekasi di sini kan, pindah ke Bekasi di sini. Terus berapa tahun kita di sini, suami saya bilang, dia mau ikut lomba cipta lagu lagi. Ya sudah, ikut. Waktu itu dia membuat lagu judulnya Indonesia Jaya, itu seperti itu. Dan beliau ada pencipta lagu Indonesia Jaya, Caken M namanya, dipanggil Caken M. Dan lagu itu memang menang juara 1 juga gitu. Dari situ. Tapi suami saya itu orangnya terlalu polos, Jadi banyak yang memakai lagu dia tanpa dia ketahui, dia tidak marah. Dia tidak marah, dia biar aja nanti Tuhan yang atur, biar saja nanti Tuhan yang balas seperti itu. Ya sudahlah kita ikutin apa kata dia. Suatu saat dia mengalami sakit stroke yang betul-betul itu sudah benar-benar dia sudah seperti apa ya, seperti udah kelakuannya udah seperti anak kecil, kadang menangis, kadang tertawa, kadang ngamuk, kadang apa gitu kan. Ya bolak-balik juga dia udah masuk rumah sakit di Cikini itu di ICU tuh bolak-balik. Ya sempat sih Pak SBY juga memberi bantuan juga kepada kami buat bapaknya itu kan. Akhirnya ya dokter cuma bilang ibu bersabar karena jantungnya juga bermasalah buat bapak, jadi kita nggak bisa berbuat apa-apa kecuali mengikuti apa kata dia. Udah akhirnya eh, dia meninggal pas waktu anaknya sudah jadi dokter. Citra itu jadi dokter baru dia meninggal. Jadi saya merasa bahwa dia meninggal itu menunggu anaknya jadi dokter dulu. Ya sampai sekarang anak saya jadi dokter di Bintuni, di Teluk Bintuni di Papua.
gitu. Suaminya orang Toraja di sana juga. Ya terus apalagi ya dari situ ya mulai mulai inilah mulai mulai anak saya mulai bekerja, mulai ada sedikit membaiklah keuangan kita gitu kan. Akhirnya eh, Jangan lupa Bu, ceritakan Ibu waktu itu menikah dengan suami yang sudah beragama Kristen dan Ibu juga masuk Kristen. Kayaknya tadi belum iya. terlewatkan. Iya, silakan. Ya, ada yang terlewatkan buat saya waktu itu. Saya menikah sama suami saya itu, saya hanya mengikuti Kristen KTP karena saya masih belum terima betul-betul terima karena suami saya juga orangnya yang nggak yang ayo kamu masuk Kristen enggak, dia cuman ya ikut-ikut tapi ya karena mungkin dia juga masih muda lah, apalagi namanya orang Ambon kan kalau masih muda kan kurang untuk apa tuh beribadah juga kurang gitu kan, cuma memang dia rajin berdoa di rumah tapi nggak pernah ayo mah kita berdoa sama-sama atau gitu enggak gitu kan. Jadi ya kita ya saya masuk Kristen itu ya Kristen KTP aja, dan apa yang terjadi sama saya, kehidupan saya yang luar biasa, kalau sekarang saya berpikir ya ampun ternyata Tuhan itu sungguh baik buat saya ya. Saat itu enggak, ya sakit sembuh ya udah gitu. Ibu saya bilang sampai ibu saya berdoa memanggil Tuhan Yesus tunjukkanlah mujizatmu, diceritakan juga saya nggak ada reaksi yang bagaimana gitu, enggak. Saya cuman oh ya, oh iya ya, oh gitu, oh begitu aja gitu. Jadi saya memang nggak nggak serius untuk saya masuk Kristen tuh enggak, karena saya merasa dari keluarga suami juga saat itu memang dia bertanya kamu bagaimana jadinya gitu ya, saya kan saya Kristen bilang gitu kan. Waktu itu saya gereja di eklesia karena mau dibaptis mau CD, saya pergi sendiri ke gereja itu, nggak ada yang menemani dan saya juga nggak tahu saya harus bagaimana gitu, nggak tahu. Ya untungnya pendetanya baik dan mengerti keadaan saya. Ya udah jadi kita dikasih pengarahan dan seperti itu udah. Ya tapi saya juga masih belum yang serius seperti itu belum. Dan saya merasa saat saya yang betul-betul ternyata saya menyadari bahwa Tuhan Yesus sungguh baik buat saya itu, mulai suami saya mulai sakit itu. Mulai sakit sedikit-sedikit saya gini, Tuhan kenapa suami saya sakitnya seperti ini? Anak saya masih banyak, belum saat itu belum ada yang sudah ada yang nomor 1 sudah menikah, yang nomor 2 juga sudah menikah. Tapi kan mereka juga hidupnya masih ya namanya baru berumah tangga, jadi masih mencari lah seperti itu kan. Terus saya cuma kadang saya gini, Tuhan kenapa ya seperti ini gitu. Itu di situ pelan-pelan saya baru merasakan bahwa Tuhan itu memang betul-betul luar biasa ya buat saya. Saya sakit parah seperti itu, saya diberi kesembuhan. Walaupun ibu saya seorang muslim, tapi ibu saya mau berseru kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan mendengar itu. Ternyata Tuhan itu, walaupun dia bukan anak-anak Tuhan, tapi asalkan percaya mungkin seperti itu ya. Ternyata doanya ibu saya itu dikabulkan oleh Tuhan Yesus. Dan sampai saat ini saya ada, sampai saya sudah punya cucu 17 dan punya cicit 2. Ya saya masih merasa saya sehat seperti itu. Ya akhirnya sering waktu tahun 89, kalau nggak salah tahun 89, suami saya meninggal. Suami saya sakit dari umur 49 tahun sampai 61 tahun. Itu kita betul-betul berkorban betul-betul buat suami saya, karena sakitnya suami saya itu kan penciutan di otak. Jadi kadang-kadang dia seperti anak kecil dan tidak ada yang bisa menghandle dia kecuali saya. Jadi hidup saya itu memang betul-betul sama dia terus. Nggak bisa, dia pun nggak bisa kehilangan saya gitu. Kalau saya lagi cuci piring, lagi apa, dia cuma teriak, di mana gitu, gitu. Ya, akhirnya pada tahun 89 dia meninggal. Dia meninggal, anak saya itu sudah mulai koas terakhir, itu dia koas terakhir. Jadi waktu anak saya diwisuda jadi dokter itu, papahnya sudah tidak ada. Jadi saya mewakili. Jadi ya saya berjuang untuk anak-anak supaya apa yang dicita-citakan oleh ayahnya supaya dia jadi dokter, saya sudah jalankan. Anak saya yang lain pun bekerja dengan baik. Anak saya yang nomor 6 pun waktu papahnya sakit, belum ada pekerjaan, dia putus sekolah, dia dari SMP dia putus sekolah karena dia harus mencari uang dengan mengajar. Dia mengajar balet di Cikarang. Jadi anak saya yang guru balet itu ada dua orang, yang nomor 1 sama nomor 6. Ya saya bersyukur
ternyata anak-anak saya, menyayangi ayahnya, menyayangi kita semua, saling bantu-membantu. Kalau dalam kesulitan, saling. Si A bantu ini, si B bantu ini, si C bantu ini. Jadi saya ini ibaratnya hidup itu dari anak-anak sekarang. Ya seiring waktu akhirnya Luar biasa Bapak Ibu, saudara-saudara, kesaksian Ibu ini semoga menguatkan iman kita, terus memberi kita semangat bahwa kita yang percaya kepada Kristus, hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, hidup kita tidak sia-sia. Karena itu, biarlah sepanjang hidup kita di tengah-tengah dunia ini jangan pernah kendor dalam beriman, jangan pernah surut dalam beriman, apapun tantangan, apapun persoalan, tetap percaya bahwa Tuhan yang akan senantiasa menolong dalam segala keadaan hidup kita. Dan tidak ada apapun yang perlu diragukan, tidak ada apapun yang perlu ditakutkan. Karena saudara dan saya sudah diselamatkan oleh Tuhan. Sampai jumpa di video-video berikutnya dan Tuhan Yesus memberkati.